pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat kan? Puji Tuhan sehat sekali semuanya. Oke anak-anak, ketemu lagi, berjumpa lagi dengan Ibu Ninja. Iya, di hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Anak-anak sudah ready untuk belajarnya? Sudah? Oke. Ibu Ninja juga sudah ready. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu dengan nyanyian yang ini. Coba lagu apa ini? Iya betul, kita nyanyi Si Semut Yang Kecil. Nanti Ibu Ninja kirim videonya, lagunya. Si semut yang kecil, si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya tak takut mati. Iya, bisa kan? Oke, nah kita sudah nyanyi. Yuk anak-anak, kita mau berdoa dulu. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Fold your hand and close your eyes, and then we pray to God. Kita berdoa. Good morning, Father in heaven. Please forgive my sin and give me your blessing, so that I can study well. In the name of Jesus I pray. Amin. Oke, sudah berdoa, sudah bernyanyi si semut yang kecil. Kita mau belajar tentang belalang. Iya, belalang. Oke, kayak gimana Bu Ninja belalang? Yuk, kita nonton videonya tentang belalang. Yuk, ready? Silakan menonton teman-teman. Daur hidup dan metamorfosis tidak lengkap belalang. Proses metamorfosis belalang. 1. Telur. 2. Nimfa. 3. Belalang dewasa. Belalang merupakan salah satu serangga yang sering nampak di area perkebunan. Serangga ini mudah ditemukan di daerah rerumputan dan tumbuhan-tumbuhan. Belalang dianggap sebagai hama yang merugikan petani, karena sering merusak hasil panen kebun. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa banyak petani menggunakan pestisida untuk membasminya. Kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup dan metamorfosis belalang. Daur hidup belalang yaitu dimulai dari telur belalang yang menetas, kemudian tumbuh memasuki tahap nimfa. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi dewasa yang kemudian kawin dan menghasilkan belalang generasi yang baru. Dengan begitu, siklus yang sama akan berulang kembali. Hal inilah yang disebut sebagai daur hidup belalang. Berikut ini penjelasan mengenai rincian proses tahapan pertumbuhan metamorfosis tidak lengkap belalang. 1. Fase telur. Setelah memasuki masa kawin, belalang betina menghasilkan telur berbentuk seperti beras. Telur belalang ini diletakkan di dalam tanah agar terhindar dari predator. Biasanya lokasi yang digunakan untuk meletakkan telur adalah wilayah yang dekat dengan sumber makanan berupa tumbuh-tumbuhan.
Belalang betina diketahui mampu memproduksi 15 hingga 150 telur yang disembunyikan di dalam tanah. 2. Nimfa. Belalang yang baru menetas dari telur dikenal sebagai nimfa, atau juga bisa dikatakan sebagai anak belalang. Sesaat setelah menetas, anak belalang akan mulai memakan dedaunan atau tanaman lunak dan segar. Nimfa belalang tumbuh dengan berganti kulit beberapa kali hingga dewasa. Hal ini merupakan salah satu proses yang dikenal sebagai molting. Selanjutnya, nimfa bertumbuh kembang menjadi ukuran lebih besar. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa tumbuh berkembang dilengkapi dengan sayap. 3. Belalang dewasa. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa belalang dilengkapi dengan sayap. Sayap yang dimiliki belalang sangat membantu saat belalang merasa terganggu dan terancam. Serangga ini memakan berbagai jenis makanan organik, yang berarti belalang termasuk dalam serangga omnivora. Setelah kawin, belalang betina yang siap bertelur meletakkan telurnya di lokasi yang aman dan tersembunyi. Telur yang menetas akan menghasilkan anak belalang baru dan siklus ini akan berulang pada generasi belalang berikutnya. Karena belalang hanya mengalami 3 fase pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa belalang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna. Oke anak-anak, tadi sudah nonton tentang belalangnya? Sudah? Wow, warnanya rupanya hijau. Dia punya kaki yang panjang. Iya, dan dia punya badannya yang panjang. Ibu Nice mau nerangi tentang belalang. Yuk duduk yang manis. Oke. Siap ya. Belalang adalah hewan herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan yang hanya makanannya tumbuh-tumbuhan. Dan dia tidak memakan daging. Iya, ingat ya, hewan herbivora adalah hewan yang hanya makanannya tumbuh-tumbuhan, tidak memakan daging. Dan hewan belalang ini mempunyai antena, memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya, yang digunakan serangga untuk apa itu? Untuk bertelur. Dia memiliki ovipositor. Iya, apa ya? Tadi Ibu Nice salah ngomongnya. Memiliki ovipositor. Ovipositor. Iya, ovipositor itu adalah organ yang berbentuk tabung yang digunakan serangga untuk bertelur. Dia memiliki ovipositornya yang pendek. Iya. Nah, ciri-cirinya belalang itu dia bertempat tinggalnya, tempat yang disukainya yaitu di kawasan atau di tempat alam yang terbuka, yang lembah dengan banyak rumput-rumput serta tanaman yang rendah-rendah, yang pendek-pendek. Dan belalang juga adalah
bermanfaat untuk manusia. Kenapa bisa manfaatnya ya Bu Nince? Iya, manfaat belalang untuk manusia bisa dimakan loh teman-teman. Oh, enak tak? Kata orang enak loh. Tapi Bu Nince belum pernah coba belalang. Enak enggak? Ya, Bu Nince dengar katanya manfaat belalang adalah untuk manusia bisa dimakan karena banyak kandungannya, proteinnya banyak, mineralnya banyak, dan vitaminnya yang tinggi. Oh, jadi manfaat belalang itu ya untuk manusia, punya protein, mineral, dan vitamin yang tinggi. Wow, berarti belalang bisa menyehatkan tubuh kita dong ya. Iya. Tapi juga loh teman-teman, belalang juga sebagai hama yang dibenci sama manusia. Karena dia adalah hewan perusak ladang yang merugikan para petani. Wah, jadi rupanya belalang itu adalah hama atau perusak ladangnya para petani, jadi petaninya rugi. Iya, pohon-pohonnya jadi rusak. Iya, belalang bisa melompat loh teman-teman. Iya, tadi kan lihat, iya, belalang bisa melompat jauh jaraknya dari ruas atau rumput-rumput ke rumput yang lain. Karena mereka belalang itu memiliki kaki belakang yang besar dan kaki depannya dan kaki tengahnya untuk berjalan dan menggesekkan daun atau pohon dan lain-lainnya. Itu teman-teman. Nah teman-teman, itu sedikit tentang pembelajaran hari ini tentang belalang. Oke, sekarang Ibu Nince akan memberikan tugas-tugas buat kalian. Are you ready my children? Tugas-tugasnya ready? Oke.